Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم عن النار. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita membuka Al-Quranul Karim, maka pertama kali ayat yang akan kita dapatkan dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini menunjukkan kepada kita seluruh isi-isi yang ada dalam Al-Quran, apakah itu perintah Allah ataukah larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu dibangun di atas kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Itu dibangun di atas rahmatnya Allah kepada hamba-hambanya. Karena syariat yang Allah syariatkan kepada kita, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mendolimi kita dengan syariat tersebut, tapi syariat itu adalah untuk kebaikan manusia itu sendiri. Namun itu semuanya akan bisa difahami oleh orang-orang yang mereka memiliki hati yang bersih, hati yang suci. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan prinsip ini dalam Al-Quranul Karim, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Pada qisas merupakan salah satu daripada syariat Allah. Qisas merupakan salah satu hukum yang Allah tetapkan dalam Al-Quran, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan pada qisas itu ada kehidupan bagi manusia, bagi orang-orang yang mereka memiliki hati. Maka orang-orang yang mereka memiliki hati yang rusak, dari kalangan munafikin, dari kalangan kufar, mereka tidak akan pernah masuk hati mereka syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala tidak masuk untuk mereka, karena memang mereka bukan orang-orang yang berhak untuk memikul syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari hal yang saya sebutkan ini, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Islam adalah agama yang mulia. Islam adalah agama yang agung. Islam adalah agama yang mengajarkan kesempurnaan. Namun Islam yang kita anut hari ini banyak sekali musuh-musuh, apakah syaitan dari kalangan jin dan syaitan dari kalangan manusia, yang ingin melepaskan keimanan dan keislaman kita dalam hati kita. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan prinsip ini dalam Al-Quranul Karim, wa kadzalika ja'alna likullin nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Dan sungguh kami telah menjadikan setiap nabi itu musuh, syaitan dari kalangan jin dan syaitan dari kalangan manusia. Apa yang mereka lakukan kepada umat Islam? Yang mereka lakukan kepada umat Islam, mereka akan saling berbisik-bisik, mereka akan melemparkan kalimat-kalimat yang indah,
yang sebenarnya itu adalah kalimat-kalimat yang batil. Mereka menggambarkan Islam adalah agama yang kejam. Mereka menggambarkan Islam adalah agama yang bengis. Mereka menggambarkan Islam adalah agama yang intoleransi. Bahkan harta, sesuatu yang paling mereka cintai, yang mereka bekerja siang dan malam untuk mendapatkan harta. Nah, harta yang mereka cintai ini siap mereka infakkan untuk menyesatkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'anul Karim, "Innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah." Sesungguhnya orang-orang kafir mereka menginfakkan harta-harta mereka untuk apa? Untuk menghalangi kalian semuanya dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu? Sampai kapan? Sampai kita semuanya meninggalkan Islam, sampai kita semuanya meninggalkan iman, dan kemudian kita mengikuti agama kufurnya mereka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayatnya, "Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Mereka tidak akan pernah rela, orang-orang Yahud dan orang-orang Nasara, sampai kalian semuanya mengikuti agama mereka. Mereka lelah, mereka capek, mereka memikirkan siang dan malam bagaimana mereka bisa menyesatkan kita dari jalan Allah Tabaraka wa taala. Jangan kita fikir mereka nggak mau berkorban, jangan kita fikir mereka nggak punya pengorbanan. Mereka punya pengorbanan yang besar untuk menyesatkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ini dalam Al-Qur'anul Karim, "In takunu ta'lamun fa innahum ya'lamun kama ta'lamun." Kalau seandainya kalian merasa lelah, kata Allah, kalau seandainya kalian capek dalam mempertahankan agama kalian, dalam mempertahankan akidah kalian, dalam menyebarkan agama kalian, mereka juga capek, mereka juga lelah sebagaimana lelahnya kalian. Oleh karena itu, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sekarang banyak, bukan mungkin banyak, dalam bahasa Arab itu banyak, lebih dari dua itu banyak. Di YouTube saya melihat pendeta-pendeta, yang pendeta-pendeta itu orang-orang Aceh. Mereka berbicara dengan bicara bahasa Aceh. Mereka bukan hanya murtad dari Islam, ibu bapak mereka muslim, mereka lahir di negeri ini, kakek mereka muslim, mereka dididik di atas Islam, tapi subhanallah murtad dari agama Allah Tabaraka wa taala. Bukan hanya sekedar mereka murtad dari agama Allah, mereka menyebarkan kekufuran di tengah-tengah masyarakat dengan berbahasa Aceh, dan mereka menghina agama Allah Subhanahu wa taala. Dulu mereka sama seperti kita, yakin Islam adalah agama yang benar, agama selain Islam adalah agama yang kufur. Namun demikianlah fitnah, demikianlah ujian yang datang dari jin dan manusia menggoda kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada yang bisa selamat kecuali siapa yang bisa diselamatkan oleh Allah. Kita tidak bisa beristirahat. Iya, kalau kita bekerja kita ada masa pensiunnya, ada masa kita duduk di rumah, tapi mempertahankan iman, mempertahankan keislaman, tidak ada waktu istirahatnya sampai kita mampu mengucapkan la ilaha illallah sebelum kita wafat. Demikian kata Imam Ahmad rahimahullah, ketika ditanya kepada beliau, "Wahai Imam, kapan kita bisa beristirahat?" Kata Imam Ahmad, kita beristirahat ketika kita bisa mengucapkan la ilaha illallah sebelum kita mati. Demikian kata Nabi SAW dalam hadisnya, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang seseorang akhir daripada ucapannya la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Maka dalam kesempatan kali ini para hadirin, saya ingin menyebutkan beberapa keindahan-keindahan Islam, yang kalau tentunya kita menyebutkan seluruh keindahan Islam, keterbatasan waktu dan keterbatasan ilmu tidak akan mampu untuk kita menguraikan indahnya agama Allah Subhanahu wa taala. Namun kita mulai sesuatu yang kecil dan kemudian melanjut sesuatu yang lebih besar, supaya tertanam pada hati kita kecintaan kepada Allah, tertanam dalam hati kita kecintaan kepada Islam, tertanam dalam hati kita kecintaan kepada iman, tertanam dalam hati kita bahwasanya agama Islam adalah agama yang final buat saya,
tidak ada agama yang diterima di sisi Allah kecuali hanya adalah agama Islam. Dari rahmatnya Islam, dari kasih sayangnya Islam, Islam menjadikan salam itu sebagai pintu daripada pintu kebaikan. Apa salam yang ada dalam Islam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau seandainya keindahan Islam hanya ada salam saja, maka sudah cukup. Islam itulah agama yang indah. Assalamualaikum, keselamatan untuk kalian. Warahmatullah, dan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala untuk kalian. Wabarakatuh, dan berkahnya Allah subhanahu wa ta'ala untuk kalian. 3 doa sekaligus di dalam salam yang diajarkan oleh Islam. Dan ketika kita mendapatkan 3 hal ini, kita selamat, kita dapat rahmat, kita dapat berkah. Maka sebesar apapun kekuatan musuh yang ingin memberikan mudarat kepada kita, mereka tidak akan mampu mencelakakan kita ketika Allah telah menyelamatkan kita, ketika Allah telah memberikan rahmat kepada kita, dan ketika Allah telah memberkahi kita. Dan bahkan Nabi SAW menjadikan salam ini sesuatu yang mudah, sesuatu yang ringan, akan bisa mengantarkan kita ke dalam surganya Allah tabaraka wa ta'ala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tadkhul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu, hal adullukum ala syai'in idza fa'altumuh tahabbtum bainakum, afshus salam bainakum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian tidak akan pernah dikatakan orang beriman, kalian tidak akan pernah masuk dalam surga sampai kalian dianggap, sampai kalian beriman kepada Allah. Dan kalian tidak dikatakan sebagai orang yang beriman sampai kalian saling mencintai di antara kalian. Dan maukah kutunjukkan kepada kalian, kata Nabi, yang apabila kalian melakukannya, kalian saling mencintai satu dengan yang lainnya. Yang kedua, di antara keindahan Islam, Islam tidak hanya berbicara, para hadirin, hanya sebatas kemanusiaan. Islam tidak mengajarkan rahmat hanya sebatas berhenti kepada manusia, tetapi kepada hewan, makhluk yang tidak punya akal, itu dijaga hak-hak mereka dalam Islam. Suatu hari Nabi SAW mendapatkan seekor unta dalam keadaan menangis. Dan unta ini mengadu kepada Nabi Muhammad SAW bahwasanya tuannya mempekerjakan dia dengan pekerjaan yang berat, dan tuannya tidak memberikan kepadanya makanan yang cukup. Kemudian kata Nabi SAW, man rabu hadal ibil, siapa yang punya unta ini? Kemudian datang seorang laki-laki dari Ansar berkata, saya ya Rasulullah. Kemudian Nabi SAW berkata, hendaknya engkau takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya unta ini datang mengadu kepadaku, engkau tidak memberikan makanan yang cukup kepadanya, dan engkau mempekerjakan dia dengan pekerjaan di luar batas kemampuannya. Maka jangan engkau membuat dia lelah. Subhanallah, hewan yang gak punya akal dijaga haknya dalam agama ini. Bahkan Nabi SAW melarang untuk kita menyembelih hewan dengan benda yang tumpul, karena itu akan menzalimi mereka. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, Innallaha kataba ala kulli syai'in, fa idza qataltum fasinu qitlah, wa idza dzabhtum fasinu dzibha, wa liyuhidda ahadakum syafratahu wa liyurih dzabihata. Hendaknya kalian ketika menyembelih hewan-hewan kalian tajamkan pisau-pisau kalian supaya hewan itu bisa mati dalam keadaan tenang. Para hadirin, apakah ada agama yang lebih rahmat dibandingkan Islam? Apakah ada agama yang lebih baik dibandingkan agama Islam? Apakah ada agama yang lebih sempurna dibandingkan agama Islam? Wallahi watallahi, kita tidak akan pernah mendapatkan di muka bumi ini agama yang lebih sempurna dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu berdoa dan mohonlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah wafatkan kita di atas Islam, agar Allah wafatkan kita di atas iman, agar Allah wafatkan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkara yang ketiga, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Islam tidak memandang apa warna kulit Anda. Islam tidak memandang Anda datang dari suku mana. Islam tidak memandang strata sosial Anda.
Tapi yang dipandang dalam Islam, semakin Anda bertakwa kepada Allah, semakin Anda merealisasikan iman dalam kehidupan Anda, maka Anda adalah orang yang paling mulia dalam pandangan Islam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum." Kata Allah, wahai seluruh manusia, sesungguhnya kami menciptakan laki-laki dan perempuan, dan kami ciptakan kalian bersuku-suku dan berkabilah-kabilah supaya kalian saling mengenal, kata Allah. Namun perlu kalian ketahui, orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Dan juga Nabi SAW menyebutkan dalam hadisnya, "Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melihat bentuk-bentuk kulitnya, bentuk rupanya kalian, tetapi yang Allah lihat adalah hati dan amalan kalian. Maka dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyebutkan, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, "La farqa bainal Arab wal ajam wala farqa bainal abyad alal aswad innama bittaqwa." Kata Rasulullah, tidak ada beda di antara kalian, apakah orang Arab atau orang ajam, apakah orang putih atau orang hitam, tapi yang membedakan kalian adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang-orang barat hari ini mereka menampakkan bahwasanya kami adalah kaum yang tidak membedakan antara kulit putih dan kulit hitam, ternyata itu hanya omongan kosong mereka saja. Itu hanya slogan-slogan murahan mereka saja. Buktinya para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, siapa yang membantai saudara-saudara kita muslimin yang ada di Palestina, anak-anaknya, perempuannya dibantai oleh mereka. Ini menunjukkan mereka tidak melihat bahwasanya suku yang paling mulia adalah sukunya mereka, dan selain daripada suku mereka itu boleh untuk dibasmi dan boleh untuk dihilangkan di muka bumi ini. Sementara Nabi kita Muhammad SAW yang berpegang di atas prinsip Islam tidak memandang apa warna kulit Anda dan apa suku Anda. Rasulullah SAW menjadikan Bilal bin Abi Rabah ribuan tahun yang lalu, seorang budak berkulit hitam legam, sebagai muadzinnya beliau di Masjid Nabawi. Dan tidak hanya itu para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah mengkhabarkan Bilal masih hidup di dunia, namun terompah kakinya sudah terdengar di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara bentuk keindahan Islam. Seperti yang saya sebutkan tadi para hadirin, kita nggak cukup waktu untuk menerangkan dan menjelaskan, dan ilmu kita yang kurang untuk menjelaskan tentang indahnya agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita jangan cukupkan diri kita sebagai seorang muslim hanya dari garis keturunan. Ayo kita belajar, kita dalami agama Allah, kita telusuri indahnya agama Allah, sehingga ini menjadi benteng ketika musuh-musuh Allah yang ingin menggoda kita, mensusipi kita dari hal-hal yang akan mengurangi keimanan kita. Kita sudah punya benteng, tentunya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang paling pertama dan utama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbalallahu minni wa minkum innahu samii'un alim. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsira tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulu Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آخر دعوانا وأقيموا الصلاة.